Baik, kita buka saja pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini edisi khusus ya, yaitu mentadaburi surat Al-Fatihah. Jadi karena request ini ya, ayat-ayat yang tinggi sudah dimulai tadaburi, tapi Al-Fatihahnya belum. Ya kan, pada yang paling sering kita baca adalah Al-Fatihah. Kalau Sudes dia pakai iramanya agak tinggi, biasa terdengar sedikit. Bismillahirrahmanirrahimnya itu agak lembut ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira seperti itu ya. Itu Sudes itu ya. Agak sedikit tinggi kalau Sudes. Tapi ada yang lembutnya juga ya. Kalau nahwan biasanya harus pakai dijaharkan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia sebenarnya satu alif sebenarnya. Amin. Tapi Indonesia biasanya panjang ya. Tidak ada yang salah itu ya. Ibu mau pilih bacaannya yang mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu ya, tetap juga ya. Tapi kalau orang Indonesia ya tinggi ya. Itu beberapa contoh saja Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kalau dilanjutkan nanti tidak jadi kita tadaburi. Baik, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi memang boleh ya, kalau kita baca Al-Fatihah walaupun tidak dalam sholat, spontan amin itu dibolehkan. Ya, memang di situ ada doa ya, dalam surah Al-Fatihah itu ada doa sebenarnya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini surat Al-Fatihah yang akan kita tadabburi ini. Mayoritas mengatakan surat ini turunnya di Makkah. Ya, ada sebagian kecil ulama mengatakan turunnya di Madinah. Sebagian kecil lagi daripada itu menyebutkan turunnya itu 2 kali. Ya, di Makkah dan di Madinah. Tapi yang mayoritas itu turunnya adalah di Makkah. Itu dibuktikan dengan sholat sudah ada sebelum hijrah. Jadi pelaksanaan sholat di Makkah sudah ada, yaitu sebelum hijrah. Ya. Oke, kita coba lihat. Rasanya karena terjemahannya mungkin Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya itu huruf jarnya dengan di situ ya. Ismi itu nama Allah. Ar-Rahman itu pemberi, maha memberi. Ar-Rahim itu menyayangi. Jadi beda ya, memberi satu, menyayangi satu. Alhamdu ya, dia pujian ya kepada Allah. Rob pencipta, penguasa, penjaga alamin. Selain daripada Allah itu adalah alam. Jadi alamin. Makanya ammah. Ya, kalau nanti bukan amma ya, amman. Makanya nanti orang polisi umum itu di Makkah namanya amman, yang menjaga keamanan. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim sama di atas. Maliki Yaumiddin, ma-nya dipanjangkan satu alif, tapi di sini boleh pendek. Boleh panjang, boleh pendek. Berbeda dengan surah An-Nas ya. Kalau surah An-Nas dia pendek, tidak boleh sampai panjang. Di sini kedua-duanya boleh. Maliki Yaumiddin boleh. Maliki Yaumiddin boleh juga. Ya, cuman jangan tasdik ke lam dengan kafnya. Kadang-kadang bacanya Malik, enggak. Malik seolah nyatu dia, padahal tidak. Ya. Iya. Ya, iya. Ya. Hanya kepada Engkau. Na'budu itu kami. Ya, kami menyembah, kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina asal katanya huda. Ya, huda ini pertolongan minta kepada Allah. Ihdina. Ya, sirat jalan. Ya, sirat. Kalau ibu tidak tahu bahasa Arab, pas tasasik nanti kecana ya. Iya, ihdinas siratal mustaqim. Kalau tidak tahu jangan bilang aja kepada orang Arab, ihdinas siratal mustaqim. Iya, jalan lurus itu jalan yang ke hotel itu maksudnya.
Siratal ladzina an'am. Nah, itu tafsirannya di atas itu. Jadi tidak perlu rumit-rumit. Ihdinas siratal mustaqim. Penafsirannya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau beri nikmat kepada orang-orang sebelum ayat ini diturunkan. Artinya sebelum Nabi. Ada dulu orang-orang dulu yang diberi nikmat. Bukan ya ghairil maghdu, ya bukan yang engkau murkai atas mereka, dan tidak pula dolin. Dolin itu asal katanya dola, sesat. Ya. Tapi kadang-kadang mendengar imam bagus, nanti dolinnya jangan dikasih pula nama anak nih. Rasul-rasul kalau mak lo rancak lo rasanya cucu dia kena nama dolin gitu ya. Karena imamnya rancak punya kan. Padahal dolin itu artinya sesat. Ya kan? Bukan yang engkau sesati, bukan yang engkau sesatkan. Ini yang akan kita coba preteli. Tapi secara umum surah Al-Fatihah ini Bapak Ibu ya dikenal dengan surat pembuka. Maka Al-Fatihah itu artinya pembuka. Ya. Ada juga asalnya gitu ya. Al-Fatihah ini diwahyukan pada Nabi di Makkah itu pada periode kenabian, justru di akhir ya, di akhir masa Makkah, tapi dianggap awal karena masih periode Makkah, ya kan. Ada disebut dengan Ummul Kitab, ya, Ummul Kitab. Ummu apa artinya? Ibu. Jadi induk. Maknanya kalau seluruh kitab-kitab yang ada yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu lalu dihimpun semuanya di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada dulu kitab Taurat, Injil, apalagi Zabur atau mushaf-mushaf yang ada itu semuanya sudah terhimpun di dalam Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz itu isinya sudah terhimpun di dalam surat Al-Fatihah, ya kan? Nah gitu. Nah ada lagi yang mengatakan isi Al-Fatihah itu sudah terhimpun di dalam Basmalah. Ada pula mengatakan begitu. Karena semuanya itu intinya bersama Allah. Jadi disebutlah Ummul Kitab atau Ummul Al-Quran, ibunya, ya kan? Ashabul Masani itu karena sering diulang. Al-Fatihah ini sering diulang gitu. Dan tidak pernah bosan. Sejak dulu ya, sejak ketek-ketek belajar Al-Fatihah kan. Tidak pernah bosan kan? Coba ulang deh ibu lagu balik. Lagu dan tahun lalu ulang kini balik. Ya dah, hilang masanya. Ini Al-Fatihah dah. Ya kan? Tiap hari mendengar surah Al-Fatihah. Sekurang-kurangnya 6 kali. 6 atau 7? 7 itu di mana? Enggak, mendengarnya 6 kali. 2 subuh, 2 maghrib, 2 isya. Kalau dulu 2 juz zuhur itu lah dapat. Berarti bagi kami laki-laki ada 2 Jumat. Ya kan? Yang kita dengar kita mendengarkan Al-Fatihah. Dan itu diulang-ulang. Memang surat Al-Fatihah ini sering diulang. Kalau bisa ya, tapi lah terlambat lo membagi tahu dah. Ya kan? Kalau iya tuh. Nggak sekurang-kurangnya ibu-ibu mungkin cucu lagi ya. Kalau anak lah expire nampak maksudnya. Cucu itu kalau bisa Al-Fatihah itu dari awak. Anak-anak itu dari awak Al-Fatihahnya. Ini enggak maksudnya yang maja dari awak dapiknya gitu. Jadi awak orang pertama yang mengajarkan Al-Fatihah.
Ketika ibu bangga orang baca, anakmu kok lah hafal surat An-Naba gitu. Ini jarang baca surat An-Naba gitu. Oh lo kok lah hafal surat Al-Jumu'ah. Ini jarang dibacanya surat Jumat ya. Tapi kalau nyo hafal Al-Fatihah, kita yang mengajarkan, setiap dia membaca, barangkali tadi membaca Al-Fatihah minimal 7 kali 7 rakaat itu kan. Pahalanya mengalir kepada orang yang mengajarkan, kan penting itu, ya kan. Tapi kalau anak tuh lah tambah enak. Awak maja pertama aja. Kadang-kadang kan disuruh lo guru majaan kan. Nah, itu kita dari pertama gitu ya. Kapan perlu tuh dihadapkan wajahnya tuh ya kan. Itu memang harus, ya kan. Kalau bisa dapat dari kita insya Allah ya. Maka itu memang karena dia bagian induknya itu sering dianggap bahasa Al-Fatihah itu adalah ringkasan dari seluruh isi Al-Quran. Nanti kita lihat Bapak Ibu.